Itu sebelum ceramah beliau minum arak dulu. Emang sifatnya begitu. Cuma emang alimnya luar biasa. Jadi beliau tuh ceramah minum arak dulu, minum minuman keras dulu, baru ngajar. Kita kan udah ngebahas jauh nih Bang ya tentang Allah, tentang santri. Sekarang nih mungkin dari penonton ada masyarakat kan sekarang udah COVID tambah Udah berapa merajalela. tahun ya, udah Omikron, Magicom, Sampai beranak-anak udah pokoknya itu semua. iya. Gimana nih untuk masyarakat nih kan banyak pertanyaan-pertanyaan gimana kalau kita Allah nih supaya menghapuskan ini corona, menghilangkan ini wabah yang udah bertahun-tahun ini kan hitungannya. Cara ngilangin ya? Biar Allah tuh kasih hilang tuh wabah. Kayak ada buntet pesantren. Sempet kan waktu itu kita yang Muhaiminu ya salam. Iya. Ya. Itu saya pernah nonton di salah satu podcast Mbah Ahmad. Jadi adat ya Muhaiminu ya salam itu emang adat dari dulu. Jadi kalau ada kayak wabah, terus kejahatan apapun itu, bacanya ya Muhaiminu ya salam, keliling bareng-bareng. Kayak dulu yang saya tahu ya, mohon maaf kalau ada salah, tolong dikoreksi atau gimana ya. Dulu itu jadi di Buntet ada yang namanya kayak orang nih nyulik-nyulikin perawan sampai 40 buat ilmu hitam, nyulikin perawan. Kira gimana nih cara solusinya nih biar kagak diculikin mulu tuh gimana? Oke, ada bentuk pesantren dulu yang Muhaiminu ya salam, keliling yang Muhaiminu ya salam 3 hari 3 malam. Akhirnya ketemu tuh yang nyulik itu. Jadi sebenarnya ya COVID ini tuh mendekatkan manusia untuk banyak berzikir kepada Allah, banyak ingat sama Allah. Subhanallah, sebenarnya corona ini ya banyak banget yang harus kita lakuin, amal-amal baik, wiridan yang harus kencengin. Kalau rezeki kita mati karena COVID, Habib Syekh pernah bilang kalau rezeki kita mati di COVID kayak gini, setiap habis sholat subuh baca ya latifu ya latif ya latifu ya latif, baca 129 kali. Dan kalau bisa setiap 10 kali baca Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal ghafurur rahim. Itu baca, insya Allah rezeki kita lancar. Sama baca doa Hasan Hussein. Banyaklah amalan-amalan untuk rezeki mah ya. Emang kitanya aja kurang istiqomah. Istiqomah tuh paling berat pokoknya mah. Makanya ada makalah yang berbunyi al istiqomah tuh min khairin Karomah. Gimana? Al istiqomah tuh khairu min alfi karomah. Bener? Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ini kita udah ngobrol ngarang ngidul, udah ngobrol kemana-mana nih. Harusnya padahal tadi konteksnya tuh santri ya. Santri, Jadi ya. kemana-mana. Emang santri nih ilmunya luas benar. Sampai Tuhan diomongin, ateis segala macem, Sampai tetek banget lagi diomongin ya. Booming ini lagi trending COVID segala COVID. macam. Emang, jadi kalau pemimpin santri tuh kayaknya ayam bener. Tapi ya tetap aja yang namanya pemimpin pasti ada haters, netizen. Ya itulah wajar. Dari sepanjang kita ngobrol nih Bang, intinya atau pesan-pesan nih buat para penonton nih. Pesannya penonton yang pertama saya khususin buat orang tua. Bukan saya pesen ya, saya kalau mesen tuh ibarat kayak ngajarin ikan berenang. Saya bilang pokoknya pondokin anak-anak ibu bapak, pondokin.
seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya apapun anak kalian di pondok pasti bakal balik ke kodratnya menjadi santri. Nggak apa-apa, cengeng dulu, nggak apa-apa. Kalau anak kalian minta balik, jangan dituruti. Jangan terlalu dimanja. Jangan terlalu dimanja. Pengalaman yang saya nggak pernah lupain pas mondok itu, saya mondok di Bekasi. Masuk pondok, pelukan orang tua. Pas pelukan orang tua nggak nangis. Sampai kamar malam jam 12, jam 1 tuh baru nangis. Baru rindu. Iya, rindu ngerasa orang tuanya. Ibarat adaptasinya susah kan, nempel sama orang tua mulu. Sampai pas 5 hari dijenguk, saya akhirnya dijenguk 5 hari mondok, saya dijenguk. Datang orang tua nggak pakai lama, langsung saya peluk. Air mata itu segayung kali ya. Itu pengalaman yang saya nggak bisa lupain. Cuma orang tua saya nggak ngalamin saya banget, nggak manjain saya banget. Soalnya emang wajar, santri itu cengeng pertama kali itu wajar bang. Kesonanya mah udah enjoy. Jadi pondokin anak-anak kalian. Agama itu penting. Mohon maaf sebelumnya ya, kalau misalkan ibu bapak ada yang wafat atau meninggal, terus anak-anak kalian ini nggak bisa baca Quran Yasinin, nggak bisa bikin tahlil, kan sedih. Nggak ada yang ngiri. Iya, sedih loh. Pondokan juga kan ada banyak macam-macam pondokan, ada yang tahfiz, ada yang kitab kuning, ya kan? Jadi baiklah pondokan itu. Jangan ngambil kayak kasus kemarin yang pencabulan santri ya. Jangan lihat dari sisi itunya, lihat dari yang berapa banyak lulusan santri yang udah jadi benar-benar jadi orang. Ya gak? Ya jadi itu yang buat orang tua, yang kedua buat santri ya. Sebenarnya saya masih kurang tuh, santri itu masih kurang. Masih demen maksiat juga ya. Masih demen maksiat, susah ngilanginnya. Tapi ayolah kita bareng-bareng ya, santri maupun anak muda, ingat ke Allah, ingat ke Nabi kita. Kita hidup tuh ini numpang doang. Kehidupan yang sebenarnya ya semua Pasti bakal kembali lagi. Iya, pasti bakal balik. Jadi apalagi tanda-tanda tuh banyak begini ya, ngeri. Jadi ya maupun santri, mau yang di luar sana, yang bukan mondok, yang bukan santri, ayo bareng-bareng kita benahi diri kita. Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Nggak apa-apa sholat kalian masih belentang-belentong, saya pun masih belentang-belentong, nggak apa-apa. Tapi percayalah, pegang itu sholat. Cerita dikit bang ya, mumpung penutup nih. Ada namanya di salah satu ulama, Habib Alwi-King. Apa? Habib Alwi-King. Habib Alwi-King. Panggilnya tuh King. Ya. Jadi saya dapat dari cerita abah saya ya. Itu sebelum ceramah beliau minum arak dulu. Emang sifatnya begitu. Cuma emang alimnya luar biasa. Jadi beliau tuh ceramah minum arak dulu, minum minuman keras dulu, baru ngajar. Ngajarnya juga nggak selamanya, nggak sering banget. Nggak sering tuh di majelis-majelis, di musola-musola, di masjid-masjid, enggak. Ngajarnya di tempat PSK, di bar. Ngajarin yang modelan begitu tuh. Nah hebatnya, ketika lagi ngajarin, puasa, ngajarin, sholat, ngajarin. Begitu bab zina, bab mabuk, bab yang sekiranya orang-orang PSK ini ngelakuin, di skip. Ditanya sama orang-orang, kenapa di skip, Bib? Aneh mau, apa kata Habib Alwi? Aneh mau tuh orang sholat aja dulu yang bener deh. Soalnya kenapa? Kalau itu orang udah sholat, insya Allah bakalan jauh dari sifat-sifat dosa, dari sifat-sifat yang membuat kita dosa. Gitu. Pegang sholat, pegang ya pokoknya. Jangan tinggal. Oleh-oleh loh dari Allah itu ya. Yang dikhususkan buat
umat baginda Nabi Iya, Muhammad nabi-nabi secara dulu. langsung. Isi nabi-nabi dulu tuh iri sama kita tuh iri. Yang tadinya 50 jadi 5 tapi pahalanya tetap. Iya. Nabi-nabi dulu tuh iri sama kita. Kita nggak penutup nih. Apa lah ya. Seperti contohnya di kitab Nasoihul Ibad. Nabi Adam tuh bilang, aku iri sama umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan 4 macam kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, tapi tidak Allah berikan padaku. Yang pertama apa? Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Sedangkan umat Muhammad dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubatnya. Kita bertaubat nggak harus ke Mekah dong. Iya gak? Nabi Adam 450 tahun keliling-keliling bertaubat, kagak diterima taubatnya. Di Mekah baru diterima. Gimana? Yang kedua apa kata Nabi Adam? Yang kedua apa kata Nabi Allah Adam? Aku berbuat dosa dalam keadaan tertutup, keadaan tertutup auratku. Sedangkan umat Muhammad, dia berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian, Masih ditutup. Yang ketiga apa kata Nabi Allah Adam? Ketika aku berbuat dosa, Allah pisahkan aku dengan Hawa istriku. Sedangkan umat Muhammad, dia berbuat dosa ribuan kali, jutaan kali, tidak Allah pisahkan ia dengan anak-anak dan istri mereka. Enggak, satu kesalahan doang loh ini, Seumur hidup. iya. Yang keempat apa kata Nabi Allah Adam? Aku berbuat dosa di dalam sorga. Di dalam sorga aku berbuat dosa. Allah murka, Allah turunkan aku ke dunia. Umat Muhammad lain, umat Nabi Muhammad lain. Dia berbuat dosa di dunia, tapi tetap nanti Allah akan masukkan ke dalam sorga. Iya gak? Apalagi kita umat yang pertama masuk sorga loh. Iya gak? Yang lain pada ngantri. Iya. Yang Nabi minta jaminan ke umatnya pas sebelum akhir hayatnya. Sebelum akhir hayat, Nabi minta permintaan. Gimana? Gue lupa bentar. Israel ketika mau nyebut Nabi Rasulullah, Nabi bilang, wahai Israel, apa jaminan untukku? Allah bilang dalam hadis qudsi, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulahal anta. Sungguhnya aku haramkan seluruh nabi-nabi masuk surga duluan sebelum kamu masuk duluan. Nabi nego lagi, umat saya bagaimana ya Rabb? Jaminan umatmu lain lagi. Wa haramtu ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu sebelum umatmu masuk duluan. Masya Allah, kita ini mulia sebenarnya. Mulia karena Nabi Muhammad. Ya gak? Makanya ada salah satu qasidah. Saya pernah dengar, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudihal qasidati bi Muhammadin. Tidaklah aku memuji Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Dah, segitu aja jadi kepanjangan ini kita. Mohon maaf penonton, jadi kesono-sono lagi. Jadi gimana? Ya mungkin sampai sini aja ya Bang. Jangan lupa di like, comment, and share, and subscribe agar terus maju channel kita, memberikan manfaat untuk umat, memberikan faedah-faedah yang lebih baik agar memperbaiki diri, menambah wawasan kita. Mengetahui santri itu apa sih? Pokoknya intinya santri. Nggak setiap santri ini aneh-aneh, nggak setiap pondok yang kayak kemarin-kemarin enggak. Banyak yang bener. Jangan cuman satu kesalahan menjudge semua pesantren itu salah.
Karena emang bener sih Bang, kan ada satu kesalahanmu itu mengalahkan 1000 kebaikanmu. Iya. Jadi orang-orang tuh nggak ngelihat baikannya lagi, udah orang satu kesalahan. Iya. Itu begitu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.